Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Hari ini sudah diumumkan pasangan dari Ganjar Pranowo, yaitu Mahfud MD, yang nanti akan mendaftarkan pasangan ini ke KPU besok. Dengan pengumuman ini saya melihat, saya akui bahwa PDIP merupakan partai politik yang sangat syarat dengan pengalaman, tidak gerusa-gerusu, tentunya dengan pencalonan yang sangat sehat sekali. Kita bisa bandingkan dengan partai-partai pengusung yang lainnya, di mana begitu banyak drama-drama pengkhianatan di situ, begitu banyak drama-drama yang ditunjukkan tidak begitu sehat. Hanya pencalonan PDIP, capres dan cawapresnya yang dinilai itu memakai jalur yang lebih sehat daripada yang lainnya. Jadi saya tidak mengatakan yang lain itu tidak sehat, tapi memang iya. Untuk PDIP, saya pikir partai yang sudah pengalaman dari ODE baru, ya ODE baru, dan melahirkan kader-kader politik yang sangat bagus, yang dinilai sampai sekarang adalah Jokowi, contohnya. Kemudian sekarang ada Ganjar Pranowo, yang di situ kader-kader yang sangat dan banyak dicintai oleh masyarakat. Dan ini mungkin bisa dijadikan sebagai pembelajaran partai-partai politik yang lainnya untuk melaju ke ranah politik kedepannya, seperti itu. Akhirnya PDIP mengusung Mahfud MD. Kenapa harus Mahfud MD? Ya, tentunya Mahfud MD ini sangat populer sekali di masyarakat, apalagi setelah Mahfud MD ini berani, ya, tegas membuka tabir-tabir kejahatan, membuka kejahatan-kejahatan yang selama ini sangat besar, kira seperti itu, seperti terkait masalah korupsi ataupun terkait masalah hukum-hukum yang sudah ada, terkait yang kemarin itu pajak, itu Mahfud MD berani speak up. Dengan ini masyarakat menilai Mahfud MD ini adalah orang yang sangat berani untuk menegakkan hukum di Indonesia ini. Sehingga sampai detik ini Mahfud MD adalah mempunyai nilai yang sangat plus di hati masyarakat. Sehingga ketika ada di dalam survei-survei di medsos ataupun di survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei itu, Mahfud MD mempunyai nilai yang bagus, ya, walaupun masih sejajar dengan yang lainnya, tapi di sini ada nilai lebih dari Mahfud MD. Akhirnya mengusung Mahfud MD sebagai cawapres, bukan Sandiaga Uno yang sebenarnya sebelumnya sudah digadang-gadang oleh P3 yang menyodorkan Sandiaga Uno untuk menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Tentunya kalau dari segi track record ini, pengalamannya sudah banyak sekali, baik di legislatif, ya, eksekutif ataupun yudikatif. Ini sudah berpengalaman sekali, ya, Mahfud MD, ya. Tidak salah kalau koalisi yang berada di bawah PDIP ini itu mengusung Mahfud MD, seperti itu. Kemudian ada berita menarik terkait masalah Mahfud MD ketika sudah diumumkan ini, nanti, ya, ketika mau mendaftarkan pasangan ini, ya, ke KPU, ya, Ganjar dan Mahfud MD ini kita bisa flashback tahun 2019, ya, sebelum ini, bahwa sebelumnya saat itu Mahfud MD sudah sangat yakin sekali, memang sebelumnya ya sudah semacam dipatok bahwa kamu adalah cawapresnya Jokowi. Cuman saat itu di detik-detik terakhir, di mana Mahfud MD itu sudah siap-siap, ya,
memakai baju ya putih, kemudian siap-siap ingin mendaftarkan diri, cuman di dalam hitungan detik saat itu inisial M ya itu yang sebelumnya Mahfud MD itu diganti oleh Ma'ruf Amin. Jadi dulu juga ada inisial-inisial seperti itu ya. Kali ini juga tadi sebelum diumumkan itu yes, ada inisial M yang katanya seperti itu. Tapi masyarakat sudah menebaknya. Dan ini sebelum ini itu Mahfud MD memakai baju putih dan kabarnya ya ketika mau mendaftar nanti itu Mahfud MD mau memakai baju yang sama. Jadi yang baju yang sama yang dulu mau digunakan untuk mendaftar ke KPU dan besok dia bersama Ganjar katanya Mahfud MD itu akan memakai baju ini. Ya, ini sesuatu hal yang menarik ya. Tentunya baju ini sebuah baju yang sangat berkesan sekali terhadap Mahfud MD sehingga sampai sekarang masih disimpan dan ini di periode ini digunakan untuk mendaftarkan diri eh, menjadi cawapres ya sebagai pasangan Ganjar Pranowo. Tentunya ini sangat menarik sekali ya. Dan tentunya pasangan ini adalah pasangan yang sangat bagus dan jauh dari kontroversi, di mana pasangan-pasangan yang sebelumnya itu eh, terkesan mendadak ya dapat kita lihat pasangan yang sudah mendeklarasikan itu kan pasangan Amin yang kemarin ya, di mana saat itu sebelumnya ini tidak bisa diperkirakan bahwa Amin ya, Anies dan Caimin ini akan menjadi satu. Tapi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, kemudian mereka bisa bersatu karena mereka sudah bertemu, semacam sudah cocok satu sama lain dan saling membutuhkan, dan mereka bertemu dan akhirnya mendeklarasikan. Tapi dalam deklarasi kemarin itu tentunya banyak yang disakiti, khususnya yang kemarin berharap sangat ya untuk menjadi cawapres itu adalah AHY. Tentunya sampai drama ini kemudian ya, kemudian sampai dari pihak AHY ini mengatakan bahwa ini Anies ini tidak layak ibaratnya capres yang omongannya tidak bisa dipercaya atau capres yang memang pengkhianat ya, seperti itu. Itu narasi yang sebelumnya ada ketika pencapresan Anies dan Imin ini. Dan tentunya dari pihak Prabowo sendiri juga tentunya kaget. Ya sampai PAN sendiri mengatakan bahwa PKB ini berbelok ya berbelok tapi tanpa sen jadi seperti itu. Jadi berpindah haluan tapi tanpa ada tanda-tanda langsung saja seperti itu tentunya penuh kontroversi. Dan satu lagi Prabowo ini tentunya ya terlepas dari masalah Gibran ini sebenarnya mau atau enggak kan ternyata menimbulkan banyak perdebatan. Saya sendiri sebenarnya ya tidak setuju kalau Gibran ini menjadi cawapresnya Prabowo karena ketika ini sampai terjadi Gibran mau atau apa terlepas dari itu adalah narasi Jokowi, saya sebenarnya ya tidak setuju karena kita menginginkan seorang Gibran ini adalah seorang politik yang nantinya akan bisa memimpin Indonesia itu pada masanya seperti itu ya, pada masanya dan berjuang dari bawah seperti yang terjadi lah, minimal terjadi seperti Jokowi ya, berjuang dari wali kota kemudian gubernur kemudian menjadi presiden, itu tentunya mulus. Dan kedua, ketika nanti Gibran kok akhirnya mau, tentunya ini akan membuat semacam isu kontroversial yang itu membuat keluarga Presiden Jokowi ini juga namanya akhirnya tercoreng di mata masyarakat ya.
walaupun isu-isu seperti ini ya kita apakah ini benar atau tidak, atau selepas nanti kalau memang itu terjadi nantinya itu atas apa ya, semacam dukungan Presiden Jokowi, ya kita tidak tahu apakah, nah yang jelas nanti itu sebuah harapan yang sangat besar kepada Prabowo atau apa kita tidak tahu, tapi yang akhirnya nanti yang memimpin siapa ya, intinya itu. Sehingga pasangan yang selama ini ya bebas dari kontroversi ya, atau capres yang bebas dari kontroversi itu ya Ganjar Pranowo yang selama ini memang ya berada pada partainya, ya berada uh, dari partainya, kemudian dicalonkan oleh partainya sendiri, kader partainya sendiri, kemudian sampai pencarian cawapres pun itu tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Adem, ayem, ini sebagai tanda bahwa memang PDIP selepas dari PDIP itu bagaimana atau bagaimana, kita akui PDIP adalah partai yang memang mempunyai rekam jejak yang sangat uh, kuat, ataupun mempunyai sebuah apa ya, mempunyai pengalaman yang sangat bagus ya, jadi mempunyai pengalaman yang sangat mumpuni, dan akhirnya ketika punya pengalaman, punya ilmu seperti itu, apa yang dijalankan ya sangat mulus ya, tanpa menimbulkan kontroversi yang berarti seperti itu. Sehingga kita akui PDIP adalah partai besar yang syarat pengalaman, dan itu sangat bagus sekali untuk dijadikan apa ya, pembelajaran partai-partai politik yang lainnya seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.